Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum mengawali hari anugerah Tuhan saat ini, Selasa 13 Juli 2021, mari sejenak kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan adalah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh hidup kami pada hari yang telah kami lalui. Dan saat ini kami Tuhan perkenankan untuk menjalani hari baru pemberian-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkarya atas kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami hari ini, dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 yang demikian kesaksian Alkitab. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema renungan pagi ini tolong-menolong dalam mengatasi masalah dan pencobaan bersama mencapai kesempurnaan keselamatan. Jemaat Galatia adalah jemaat karya Tuhan melalui penginjilan Rasul Paulus yang mayoritas berasal dari orang-orang asli sekitar kota Galatia. Keterangan lain menyebutkan mereka adalah dari suku Keltik. Mereka adalah suku bangsa yang tidak mengenal adat dan agama Yahudi. Ajaran utama Rasul Paulus kepada orang-orang Galatia adalah bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar kehidupan Kristen untuk mendapatkan keselamatan sejati hanyalah beriman kepada Kristus. Tetapi saat Paulus meninggalkan Galatia untuk safari penginjilannya ke daerah lain, orang-orang Yahudi yang menentang Rasul Paulus datang ke Galatia dan mengajarkan ajaran yang lain. Mereka berpendapat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang harus melaksanakan agama Yahudi yang berpusat pada hukum Taurat. Terjadilah polemik di tengah jemaat Galatia antara warga jemaat yang sudah percaya bahwa keselamatan hanya karena iman, dengan ajaran yang melawan Rasul Paulus bahwa keselamatan diperoleh karena melaksanakan hukum Taurat. Di tengah-tengah situasi yang demikianlah surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberi pengajaran dan pedoman bagi warga jemaat di Galatia. Untuk mengatasi situasi yang demikian, inti dari pengajaran Rasul Paulus dapat kita baca dalam surat Galatia 3 ayat 24 yang sampai sekarang juga dipedomani oleh sebagian besar gereja-gereja sampai saat ini yang demikian kesaksian. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi saya baca, jadi hukum Taurat adalah penuntun. Maksudnya penuntun adalah di bahasa lain pengawas, atau dalam bahasa Jawa adalah pamomong. Gitu. Hal ini juga tercantum dalam pokok-pokok ajaran GKJ bahwa hukum 10 atau Taurat adalah merupakan pedoman dasar orang percaya dalam sikap dan tingkah laku dalam menjalani
kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali kepada nats kita tadi, yang kita perlu cermati adalah ada 3 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Melanggar apa? Lalu yang kedua, siapa yang disebut kamu yang rohani? Dan yang ketiga, bagaimana cara sikap yang dianjurkan dalam membantu menyelesaikan saudara yang melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran dalam konteks ini tentu dalam hal menjawab polemik antara pandangan bahwa keselamatan hanya karena iman dan pandangan bahwa keselamatan hanya didapat karena melaksanakan hukum Taurat. Dan jika merujuk pada nasihat Rasul Paulus di atas, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Tentu yang dimaksudkan adalah untuk kedua belah pihak, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dalam arti orang-orang Galatia. Jadi intinya adalah bahwa hukum Taurat, 10 hukum Tuhan, adalah sebagai penuntun, sebagai pamomong, sebagai rambu-rambu, sebagai parameter seseorang yang masih di dalam lingkungan Kristus apa tidak. Melaksanakan 10 hukum Tuhan sekaligus sebagai bentuk perjuangan mempertahankan iman sampai seseorang akhirnya mendapatkan keselamatan yang sempurna karena beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Inilah peran dari ayat-ayat tadi yang disebut dengan kamu yang rohani. Lalu siapa yang disebut kamu yang rohani? Dalam konteks waktu itu tentu ada beberapa orang yang memang mempunyai kapasitas dan layak untuk disebut yang rohani. Hal ini penting untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita masa kini. Siapa yang disebut yang rohani? Bapak, Ibu, dan Saudara, pengertian gereja yang kita pahami sampai saat ini bahwa ada beberapa hal. Gereja adalah sebuah kehidupan bersama religius dari orang-orang yang menjawab tawaran keselamatan Allah yang berpusat pada penebusan Yesus Kristus. Berikutnya, gereja adalah sebuah arak-arakan perziarahan dan kebersamaan dengan umat yang lain. Gereja adalah sebuah komunitas pembelajar sebagai murid-murid Kristus. Dan yang terakhir ini sedang digemuli oleh GKJ adalah gereja adalah sebagai satu keluarga Allah. Secara kelembagaan, secara formal gerejawi, yang mempunyai kewajiban menyelesaikan pelanggaran atau persoalan adalah majelis gereja. Dalam hal inilah ajaran Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus memberikan perintah langsung kepada murid-muridnya saat itu. Ada 4 langkah penting. Langkah pertama, teguran pribadi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kemudian ada langkah kedua, yaitu teguran dengan menghadirkan saksi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Dan langkah ketiga adalah teguran publik. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan yang terakhir adalah langkah keempat, ekskomunikasi. Dalam arti pengucilan, dalam rangka penegakan disiplin dan kesucian gereja. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan pengertian bahwa setiap orang percaya adalah setara di hadapan Allah dan semangat sebagai satu keluarga Allah, maka setiap kita juga mempunyai kewajiban untuk ikut ambil bagian saling menolong untuk menyelesaikan persoalan, meski dalam kadar yang berbeda.
Selanjutnya, cara yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus adalah memimpin ke jalan yang benar tanpa harus menghakimi. Berikutnya, dengan cara yang lemah lembut, dan berikutnya dengan penuh kehati-hatian menjaga diri agar tidak kena pencobaan, setidaknya tidak menimbulkan masalah yang baru. Nah, setiap upaya penyelesaian pelanggaran atau persoalan adalah pemulihan, yaitu mengembalikan kondisi seseorang ke dalam lingkungan hukum Kristus dan memulihkan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga gereja. Jadi tekanannya adalah pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dialami saudara kita akan jauh lebih baik jika kita mendoakan daripada mempergunjingkan yang bahkan kita belum tahu masalah apa sebenarnya yang dialami oleh saudara kita. Kita meyakini saat kita melakukan doa untuk saudara kita tersebut, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang lain dan bahkan yang bersangkutan juga tidak dirugikan dan bahkan tidak merasa dicemarkan namanya. Dalam hal inilah nasihat untuk bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu dapat kita wujudkan. Tak ada ruang sama sekali untuk menyebarkan gosip, berita miring, atau menggunjingkan masalah atau beban hidup sesama kita. Percayalah bahwa tak ada perkara yang sia-sia saat dibawa di dalam doa. Mendoakan berarti kita mengundang Tuhan untuk ikut campur tangan. Jika Tuhan campur tangan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian akan terwujud suasana gereja sebagai satu keluarga Allah, saling tolong-menolong dalam berbagai hal, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perjuangan iman, demi tercapainya keselamatan sempurna bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang dalam doa ini, mengucap syukur atas terang firman-Mu yang menolong kami dalam upaya mempertahankan iman kami melawan setiap penggodaan dengan saling tolong-menolong. Memasuki hari pemberian Tuhan ini, mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menjadikan kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, lebih-lebih yang sedang menjalani isoma dan perawatan. Kiranya Tuhan berkati mereka setiap upaya yang dilakukan agar segera dipulihkan. Demikian syukur dan doa permohonan ini kami pohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita saat ini, dan mari kita masuki hari baru ini dengan penuh sukacita, dengan tetap bersemangat untuk saling tolong-menolong. Tuhan memberkati. Amin.